Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kamedia, dimanapun dan kapanpun berada, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali karena kali ini program kajian kembali hadir bersama saya, Aprilia, yang akan menemani kalian pada program kajian kali ini. Pemirsa Kamedia, jika sebelumnya kita akan ditemani oleh narasumber yang akan berbagi ilmu dan pengetahuan kepada kita, namun kali ini sedikit berbeda, karena kali ini saya sendiri yang akan mengajak kalian untuk menyusuri sebuah kisah, bukan sekedar cerita, tapi semoga setelah kita mendengarnya nanti, cara kita dalam memandang sebuah nikmat akan berbeda. Jadi, mari kita langsung masuk saja ke topik pembahasan kali ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, coba kita bayangkan sejenak. Saat ini kita hidup di dunia yang serba ada. Lapar sedikit, tinggal buka aplikasi HP, sebentar kemudian makanan sampai. Hayo, siapa yang seperti itu? Iya, betul sekali. Sekarang kita hidup di zaman yang serba ada, serba instan, dan semuanya begitu mudah. Tapi, pernahkah terbayangkan di benak kita bahwa kelak sesendok makanan yang kita makan, seteguk air yang kita minum, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada sesi kali ini, aku akan membawa kalian ke sebuah kisah, yaitu kita akan kembali ke Madinah pada tahun 1400 Masehi yang lalu. Di mana kita akan melihat sebuah kisah nyata tentang manusia terbaik yang pernah menginjakkan kaki di bumi ini, yang nantinya akan mengajarkan kita tentang nikmat yang diturunkan Allah kepada kita. Satu suapan, 1000 pertanyaan. Belajar bersyukur dari kisah Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Pada waktu itu, matahari tepat berada di atas kepala. Madinah sedang berada di puncak panasnya. Namun, pada saat itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq justru memilih untuk keluar rumah, yang kemudian di tengah jalan, beliau berpapasan dengan Umar bin Khattab. Umar mengernyitkan dahi, heran melihat sahabatnya yang berada di luar rumah pada jam sepanas itu. Umar bertanya, apa yang membuatmu keluar pada cuaca sepanas ini, wahai Abu Bakar? Kemudian, Abu Bakar menatap Umar, lalu dengan jujur ia menjawab, aku merasa sangat lapar. Mendengar itu, dada Umar bergetar. Beliau berkata, demi Allah, aku juga keluar karena lapar. Bayangkan teman-teman, dua manusia terbaik setelah Nabi gak punya sebutir kurma pun di rumahnya untuk mengganjal perut. Kemudian di tengah rasa lapar itu, tiba-tiba terlihat dari kejauhan ada Rasulullah SAW. Rasulullah melihat kedua sahabatnya sedang berkumpul di tengah terik matahari. Kemudian beliau bertanya, sedang apa kalian siang ini berkumpul? Abu Bakar dan Umar pun menjawab, demi Allah ya Rasulullah, kami keluar karena merasa sangat lapar. Mendengar jawaban itu, Rasulullah tidak memberikan mereka uang maupun makanan, karena beliau pun merasakan yang demikian. Beliau juga tidak memilikinya. Rasulullah menatap mereka dengan tatapan teduh, lalu bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku juga merasakan hal yang demikian. Rasulullah pun berpikir sejenak, memecah kesunyian, lalu berkata, mungkin kita bisa mendatangi rumah Abu Ayyub. Maka berjalanlah mereka menuju rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sesampainya di sana, pintu diketuk. Istri Abu Ayyub membuka pintu, dan betapa terkejut sekaligus bahagianya, istri Abu Ayyub melihat siapa yang datang. Kemudian, dengan wajah berseri-seri, ia menyambut Rasulullah. Selamat datang, wahai Nabi Allah dan para sahabatnya. Rasulullah bertanya, dimanakah Ayyub? Sang istri pun menjawab, bahwa suaminya sedang bekerja di kebun kurma. Tak lama kemudian, Abu Ayyub pun datang, dan begitu beliau melihat Rasulullah ada di rumahnya pada waktu yang tidak biasa, Abu Ayyub tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi. Tanpa banyak tanya, Abu Ayyub langsung bergegas ke kebun rumahnya dan beliau ingin memberikan yang terbaik.
Maka dipotongnya seikat kurma yang sangat lengkap. Ada kurma yang sudah kering, yang masih basah, dan ada juga yang setengah matang. Melihat itu, Rasulullah merasa berkata, "Mengapa kau membawakan sebanyak ini, padahal kami cukup dengan kurma yang kering saja?" Maka dijawab oleh Abu Ayyub, "Wahai Rasulullah, aku ingin engkau mencicipinya semuanya. Kan aku ingin menyembelihkan untukmu anak kami." Rasulullah pun berkata, "Jika engkau ingin menyembelihkan anak kambing untukku, maka sembelihlah yang sedang tidak menyusui." Abu Ayyub segera memilih anak kambing yang paling gemuk, menyembelihnya dan meminta istrinya membuatkan roti yang terbaik. Setengah dagingnya digulai dengan kuah yang gurih dan setengah laginya dipanggang hingga aromanya merebak ke seluruh ruangan. Hidangan mewah yang tak disangka-sangka kini sudah tersaji di depan manusia terbaik tadi. Makanan sudah siap. Uap hangatnya mengepul menggugah selera. Namun, sebelum Rasulullah SAW menyuapkan makanan itu ke mulutnya, beliau terdiam. Beliau teringat akan putrinya yang bernama Siti Fatimah. Maka, kemudian beliau mengambil sepotong daging dan roti, lalu berkata kepada Abu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub, bisakah engkau berikan juga ini kepada Fatimah? Sesungguhnya, dia belum pernah merasakan makanan seenak ini." Setelahnya, Abu Ayyub langsung mengantarkan makanan untuk Fatimah. Barulah Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab memakan makanan tersebut hingga lahap dan kenyang. Perut yang tadinya perih sekarang terasa jauh lebih baik. Setelah sesaat kenyang, namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Rasulullah menatap sisa-sisa makanan tersebut yang di hadapannya tadi. Ada roti, daging, dan kurma. Tiba-tiba mata beliau berkaca-kaca. Air mata beliau mengalir membasahi pipi mulia sang Nabi. Sahabatnya tertegun. Mengapa di saat kenyang dan bahagia, Nabi justru menangis? Sambil meneteskan air mata, Rasulullah bersabda dengan suara yang bergetar. Roti, daging, kurma kering, kurma basah, dan kurma setengah kering, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya, seperti inilah nikmat yang akan dipertanyakan kepada kalian pada hari kiamat nanti. Rasulullah lalu memberi kita kunci bagaimana cara menyelamatkan diri kita dari hisab kenikmatan itu. Beliau melanjutkan sabdanya, "Jika kalian bisa mendapatkan makanan seperti ini, seenak ini, maka ucapkanlah bismillah, dan jika kalian telah kenyang, ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah mengenyangkan dan memberi nikmat." Teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi kita dan para sahabatnya menangis hanya karena telah makan daging dan kurma setelah berhari-hari kelaparan. Bahkan, mereka takut tidak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah kelak. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari kita makan 3 kali sehari, camilan berlimpah, baju menumpuk di lemari, rumah yang nyaman, tapi lisan kita masih saja sering mengeluh. Maka dari itu, mari kita ubah cara kita memandang sebuah nikmat. Mulai hari ini, sebelum menyuap makanan, resapi dengan bismillah, dan setelah selesai, maka adukanlah Allah dengan mengucap alhamdulillah. Jangan biarkan nikmat yang mengenyangkan kita di dunia justru menjadi memberat hisab kita di akhirat kelak. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur dalam keadaan lapang maupun sempit. Baik pemirsa Akamedia, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program. Saya selaku presenter pada program kali ini, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di program kajian selanjutnya. Saya Aprilia dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.